Di tempat ini dulu banyak tentara VOC Belanda yang mati setelah berperang dengan masyarakat Makassar. Monumen ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling. Di antaranya kerap diganggu makhluk halus ketika melintas di depan makam Buta Tianang. Makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Selamat datang di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang beberapa bangunan angker di kota Makassar. Yang pertama adalah Benteng Rotterdam. Tempat ini letaknya tidak jauh dari Anjungan Pantai Losari. Jika berjalan kaki hanya ditempuh kurang lebih 5 menit. Benteng Rotterdam sudah ada sejak tahun 1545. Di mana benteng ini didirikan oleh raja dari kerajaan Guatalo ke-9 Sultan Daeng Bonto Karaeng. Benteng ini dulu merupakan saksi perjuangan dari masyarakat Makassar dalam menghadapi serangan-serangan dari penjajah. Karena itulah di tempat ini dulu banyak tentara VOC Belanda yang mati setelah berperang dengan masyarakat Makassar. Dari beberapa pengunjung bahkan mengaku pernah melihat penampakan tentara dengan dada berlumuran darah di sekitar bangunan benteng. Selain cerita horor tentang tentara Belanda, benteng yang juga terkenal dengan sebutan Benteng Payua juga ada kisah horor penampakan wanita yang dikenal dengan sebutan Sumiati. Oleh sejumlah masyarakat, Sumiati konon sering gentayangan. Sebab pada masa lampau dahulu ia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di Rotterdam yang akhirnya menjadi kuntilanak. Kini bangunan ini ramai digunakan untuk berbagai kegiatan dari event buku internasional, konser musik, wisata pendidikan, dan sejumlah kegiatan lainnya. Yang selanjutnya adalah Gedung Perkantoran RRI. Kantor Radio Republik Indonesia atau RRI Makassar berada tepat di belakang Benteng Rotterdam. Sampai saat ini juga gedung perkantoran ini masih aktif digunakan. Dahulu gedung kantor RRI ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Di gedung ini dari penuturan beberapa warga mengatakan ada cukup banyak kisah angker yang beredar di tengah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah warga dan pekerja di tempat ini seringkali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni gedung RRI Makassar. Sosok itu adalah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Selanjutnya, Monumen Korban 40.000 Jiwa. Letak monumen ini berada di Jalan Langgau, Kelurahan Timungan, Lempoah, Kecamatan Bontola, berjarak sekitar 4 km dari Pantai Losari, Makassar. Bangunan ini tepat berada di sekitar pemukiman padat penduduk. Monumen ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul ini berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember, masyarakat Sulsel dan Sulbar menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Dari kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar monumen, beberapa masyarakat mengaku seringkali mencium bau bangkai dan darah segar ketika berada di tempat ini. Ada juga penampakan sosok suster ngesot yang kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Selanjutnya adalah Buta Tianang atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tanah buncit atau hamil. Buta Tianang adalah salah satu nama kompleks makam tua yang berada tepat di Jalan Muh Jufri, Kelurahan Rapo Jawa, Kecamatan Talo, Makassar. Warga sekitar menceritakan sejak dahulu hingga sekarang ini, Buta Tianang terkenal tak hanya karena keunikannya, melainkan keberadaan komplek makam tua yang diyakini masyarakat sangat angker.
Konon hingga saat ini permukaan tanah di area komplek makam tersebut itu sulit diratakan, sehingga nenek-nenek terdahulu menyebutnya dengan nama Buta Tianang atau tanah buncit hamil. Sebelum di area komplek makam Buta Tianang ramai rumah penduduk, banyak peristiwa aneh yang dialami masyarakat setempat. Di antaranya kerap diganggu makhluk halus ketika melintas di depan makam Buta Tianang. Dari peristiwa tersebut, masyarakat pun enggan lagi melintas dan memilih mencari jalan lain atau memutar arah. Dan hingga saat ini, cerita keangkeran makam Buta Tianang itu masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Museum Kota Makassar. Museum ini berisikan sejarah awal terbentuknya Kota Makassar. Mulai dari sempat berganti nama Ujung Pandang hingga nama-nama mantan wali kota Makassar dapat ditemui di sini. Bangunan Museum Kota Makassar ini pada zaman lampau merupakan kantor wali kota Makassar dan merupakan bangunan peninggalan Belanda. Menurut cerita yang beredar, pengunjung di Museum Kota Makassar ini pernah melihat penampakan seorang kakek yang berjalan sendiri, lalu kemudian menghilang secara tiba-tiba. Memang jika dilihat dari luar, gedung ini tampak tua dan kuno, sehingga banyak juga yang merinding bila menuju ke sana. Selanjutnya adalah Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Rumah sakit yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi ini sudah berdiri sejak tahun 1938 dan merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini meski telah dilakukan renovasi, namun masih saja ada cerita-cerita mistis yang beredar di tengah masyarakat. Menurut masyarakat yang tinggal di dekat rumah sakit, makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya di rumah sakit ini yaitu sosok pocong. Mitos yang beredar, sosok pocong ini adalah arwah seorang gadis yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit tersebut. Selanjutnya adalah Lapangan Karebosi. Bukan hal yang tidak asing bagi masyarakat Makassar jika mendengar cerita seram yang terjadi di Lapangan Karebosi. Konon di Lapangan Karebosi ini sering terlihat penampakan hantu berkuda dan makhluk tak kasat mata lainnya. Tidak hanya itu, di pinggir Lapangan Karebosi juga terdapat 7 makam kuno yang dikeramatkan oleh masyarakat Makassar. Kuburan ini menurut cerita muncul secara tiba-tiba sejak 10 abad yang lalu. Misteri tersembunyi di balik 7 kuburan ini kemudian melengkapi kisah mistis Lapangan Karebosi sebagai tempat angker di Makassar. Terdapat kepercayaan yang mengatakan bahwa saat maghrib tiba, seluruh kegiatan di tempat angker itu harus dihentikan, serta larangan berkegiatan di sana pada malam Jumat dan malam Senin. Dan yang tak ketinggalan, mengunjingkan 7 karebosi adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Yang terakhir adalah Rumah Karunrung. Rumah yang terletak di Jalan Karunrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam, setelah terjadinya kasus pembunuhan. Karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Oleh warga sekitar, rumah ini disebut sebagai rumah angker. Warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan yang menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitar. Itulah beberapa tempat di kota Makassar yang dikenal angker oleh sebagian masyarakat. Terlepas benar atau tidaknya cerita tersebut tergantung dari penilaian kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di cerita Ara berikutnya. Share cerita kamu di kolom komentar atau di Instagram kami @ceritaara_official. Jangan lupa pakai masker kamu. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa lagi. Bye.